Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami pada saat pagi yang indah ini, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah mampukan kami, mampukan kami untuk bisa datang di rumah Bapa ini ya Bapa. Satu kerinduan kami Bapa, kami mau menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami, lewat ibadah kami pada saat ini Bapa. Kami tahu Tuhan pada saat ini Bapa, kami memberikan Tuhan kemampuan ya Bapa. Biarlah Tuhan bersama kami boleh diubahkan, kami terus boleh bisa diteguhkan iman percaya kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang tidak sama dengan Allah yang lain, Engkau yang menjamin hidup kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Bapa. Dengan kematian hidup, maka ada keselamatan, ada kesembuhan, ada kelepasan dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah kami terus bisa mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Bapa. Semua sudah Kau buktikan bagi kami ya Bapa. Engkau rela ya Bapa menanggung setiap dosa kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sungguh baik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah perkenan-Mu saja Tuhan boleh menjadikan kami untuk menghampiri hadirat-Mu saat ini, untuk kami boleh bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, kami serahkan hamba-Hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada saat pagi yang indah ini ya Bapa. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang menjadi pemimpin pujian, hamba-Mu yang memainkan musik, hamba-Mu yang menyedarkan kolektor, hamba-Mu yang menjadi operator proyektor. Teristimewa seluruh sidang jemaat yang Engkau sudah kumpul bagi tempat ini ya Bapa. Biarlah kasih yang dari surga boleh turun atas kami semuanya, sehingga saat ini roh kami bisa bebas leluasa untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan saudara teguh semuanya sudah Tuhan tahan di atas kayu salib, dan Tuhan selesaikan untuk menjadikan kami penuh dengan sukacita yang dari surga. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, saat kami beribadah kami tahu Tuhan ada kuasa yang tidak senang dengan ibadah kami pada saat ini. Kami mau satukan hati kami mau tolak kekidahan nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi dari ruangan ini, Engkau pergi juga dari tiap hati kami ya Bapak. Biarlah saat ini nanti kami dipenuhi oleh sukacita surga, hati kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan, sehingga membawa hati kami bersukacita atas kasih Tuhan, atas karya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami untuk ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai, dan Tuhan kami benar dengan ibadah kami saat ini, sehingga kami pun siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Bapa. Kami memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama berkata amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Coba bangkitkan semua tangannya. Shalom. Sebelum duduk saya mau minta salam kiri kanan muka dan depan. Kasih sukacita yang mulia yang lewat senyuman kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara masih bersukacita? Amin. Masih kuat memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya. Kita masih tetap berdiri saudara. Kita angkat pujian kita, terima sukacita saudara. Kasihnya di tengah badai.
nama Tuhan. Sungguhlah hidupku dari sebelum. Tadi pujian kita mengatakan suka-suka dia Tuhan. Jadi kerjakan dan mencari bagian kita. Serahkan semua apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara percaya ada terobosan bagi hidup saudara? Amin. Jangan lupa serahkan hidup kita bagi Tuhan. Haleluya. Hari kita akan pujian bagi Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
masih tetap berdiri. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di mana Tuhan telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita berikan ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Berikan penyembahan kita hanya bagi Tuhan saja. Karena hanya Dialah yang layak disembah. Terima kasih. Karena oleh kemurahan Tuhan kita ada saat ini. Kita bisa menikmati semuanya karena berkat dan pertolongan Tuhan yang telah rela selalu untuk menebus dosa kita. Haleluya. Kita akan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
apa dalam yang kita singgung di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat itu Tuhan kami boleh ada sampai sekarang ini Tuhan. Semua karena kasih dan pertolongan di dalam kehidupan kami. Apapun keadaan hidup kami pada saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sudah banyak puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah lewat ini semua Tuhan boleh jadi upaya kami. Karena inilah yang bisa kami lakukan untuk membalas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan sebentar lagi akan kami katakan sebagian dari firman ya Bapak, kami ingin belajar ya Bapak. Biarlah Engkau kuasai kami Tuhan. Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai dan berjalan lagi ya Bapak. Engkau urapi bibir lidah hamba-Mu ya Bapak. Itu juga buat anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya Bapak pada saat ini. Biarlah Engkau jamah hati dan pikiran kami ya Bapak, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari bersama Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pemberian Tuhan, Bapak silakan kepada hambanya. Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan kepada itu saudara semuanya. Ya, apa yang terjadi sesuai dengan rencana. Ya, kalau hari ini memang harusnya tentu HP yang memberikan ujian. Tetapi kalau tadi malam hujan yang berhenti sempat beliau bilang Pak, tolong suka dengan temannya. Saya akomodasi saja, oke siap. Dan puji Tuhan teman itu juga siap. Dan tadi malam yang dipersiapkan adalah lagu untuk hari Minggu. Rupanya kita dari Jum'at. Ya puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara, karena perjalanan dari tempat Pak Hage ini saya tahu bagaimana perjalanan beliau yang sangat sulit, apalagi sekarang berjalan di Kudus. Ya, saya sangat mengerti. Dan saya percaya oleh karena menerima akan kebaikan Tuhan ya, yang luar biasa itu ya, rawe-rawe atas malam-malam itu Pak saya usahakan jadi mau perang takutnya hari Minggu nanti hujan nanti jadi hari ini datang untuk bisa ambil bagian sebagai WR. Akhirnya latihan tadi malam painting dulu untuk hari Minggu nanti. Puji Tuhan saudara semua dalam Tuhan, semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara kita Jumatan ya, seperti saudara sepupu kita nanti, kita duluan dulu. Bapak Ibu saudara semua di dalam Tuhan, 2000 tahun yang lalu saudara, Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dan dampaknya itu saudara tak biasa ya. Dampaknya tidak biasa, tidak seperti kematian orang-orang biasa. 2000 tahun yang lalu kematian Yesus membawa dampak yang sangat luar biasa ya, terlebih orang-orang yang percaya di dalam namanya, terlebih orang-orang yang beriman kepadanya. Apa yang dilakukan Tuhan pada 2000 tahun yang lalu, saudara? Mari kita buka di dalam kitab kita 1 Petrus pasal 1. Ya. 1 Petrus pasal 1. Ayat 17 sampai dengan 19. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai dengan 19. 3 ayat ini kita bergantian ya saudara. Dengan saya, di Bapak Ibu Saudara ayat 6, saya ayat ganjil.
Ayat ganjil yang ke-19 kita bersama-sama. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari darah hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang mana, bukan pula dengan perak atau emas. Haleluya. Ayat 19, dan semuanya kami berdiri. Semangat saudara ya. Semangat dan keras kita bunyi bersama-sama. Ayat 19. 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu dalam Kristus Yang sama saudara anak orang yang tak terbaca. Ya, sekali lagi. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Haleluya. Silakan duduk. Ini semuanya sudah terakomodasi dengan semua lagu-lagu kita dan puji-pujian kita. Ya, saudara, dosa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ya. Setiap orang, ya, setiap manusia, dia tidak pernah terlena yang namanya dia hidup berbau hal-hal duniawi. Tidak ada manusia yang tidak bisa melepas kapok, tidak bisa terlepas dari itu semuanya. Ya, setiap orang tentu pernah terlena bahwa mereka hidup di dalam keduniawian mereka, bahkan melupakan ajaran, melupakan firman Tuhan. Adam yang baru saja berada di Taman Eden sudah dibilang, kamu jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi gak berapa lama dia tidak taat di dalam perintah-perintah Tuhan tersebut. Ya, saudara semua di dalam Tuhan. Akan tetapi saudara, setiap ajaran-ajaran di dunia yang kita anggaplah sebagai sebut saja agama, mereka memiliki keyakinan bahwa jika dosa, saudara, jika dosa ya bisa diampuni, sehingga dari manusia itu menjadi pribadi yang baru. Nah, bagi umat Kristen, bagi kita sebagai orang percaya bahwa ibu saudara semua dalam Tuhan, hari ini hari Jumat Agung, di mana kita peringati kematian Yesus Kristus, merupakan tanda penebusan daripada dosa umat manusia. Saya mau katakan saudara, jangan anggap biasa kematian Tuhan ini. Amin. Jangan anggap biasa, apa itu kan biasa saja, seperti orang mati, seperti orang tua saya mati, saudara saya mati. Tidak, jangan anggap biasa-biasa saja. Banyak orang yang bukan biasa-biasa saja, itu kan kematian biasa saja. Ya, jangan anggap biasa. Lihat saja kematian Tuhan itu dampaknya sangat dahsyat. Dampaknya sangat luar biasa. Bahkan kematian Tuhan itu adalah pintu gerbang bagi kebangkitan. Ya. Pintu gerbang bagi kehidupan kekal. Kita orang-orang yang percaya. Kematiannya bukan sesuatu yang biasa. Kalau kita menganggap kematian Tuhan itu biasa-biasa saja, pengorbanan Tuhan itu biasa-biasa saja, pertanyaannya adalah, apa kita sanggup? Ya, apa kita sanggup membayar dosa-dosa kita? Sanggupkah kita mau membayar dosa kita? Sanggup apa tidak? Ya. Saya ingat pernyataan dari Bapak Pendeta Subur Budiono, saudara, ketika mengadakan perjalanan ke daerah Pembangkalan sampai ke atas. Saya melihat videonya ketika itu di video oleh Bu Yaya. Jalan yang tidak pernah dilewati oleh mobil, yang tidak pernah dilewati roda 4 pada waktu itu, tapi tetap beliau terobos saja. Dan pernyataan beliau di dalam video itu apa yang dia katakan? Perjalanan ini tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan. Perjalanan ini tidak seimbang dengan pengorbanan Yesus. Ini tidak seberapa.
ya tidak seberapa. Saudara semua di dalam Tuhan, kalau kita menganggap pengorbanan Tuhan hal yang biasa saja, hati yang merasa diri seolah mampu membayar dosa-dosa kita. Saudara semua, Yesus mau, ya, kalau kita tak bisa membayar dosa-dosa kita sendiri, karena ada manusia yang sempurna. Kalau di awal saya katakan, orang tidak suatu saat bisa terlena di dalam hidup ke dunia yang mereka. Orang bisa terlena, orang tidak sempurna, orang selalu hidup dan tidak pernah melepaskan dari namanya dosa. Dosa adalah hutang, ya. Dosa adalah hutang. Ya, ini perlu bicara. Orang yang berdosa berarti orang yang berhutang. Dan orang yang berhutang harus bayar. Saudara semua di dalam Tuhan, jika kepercayaan lain, ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa dosa bisa ditebus dengan perbuatan baik, dengan amal mereka, dengan kebaikan mereka, tetapi tidak demikian di dalam kekristenan. Dosa itu seperti hutang. Orang yang berdosa adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang harus membayar. Ya, ini sudah. Tetapi masalahnya adalah orang yang berdosa itu seperti orang yang sudah bangkrut. Ya, orang yang berdosa itu seperti orang yang sudah bangkrut di dalam usahanya, seperti orang berusaha tapi bangkrut total, sudah tidak ada apa-apa lagi. Ia tidak memiliki kualifikasi, ia tidak memiliki kemampuan, ia tidak memiliki kapasitas sama sekali untuk membayar atau melunasi hutang-hutangnya. Nah, ini orang berdosa, statusnya sudah seperti itu. Ya. Sudah betul-betul bangkrut. Jadi kalau perusahaan sudah dinyatakan oleh pengadilan sudah pahit, ya, jangankan untuk operasional untuk membayar pesangon daripada karyawan sudah nggak bisa. Sudah dinyatakan dalam sidang pahit, kamu sudah nggak bisa operasi lagi. Orang yang berdosa itu begini, dia betul-betul sudah bangkrut, dia betul-betul sudah tidak punya apa-apa lagi, nggak ada di dalam diri. Itu semua dosa itu hutang. Sudah hutang bangkrut lagi, saudara. Setiap manusia adalah orang berdosa. Dan orang berdosa dia tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menebus dosanya, termasuk dosanya sendiri. Jangankan menebus orang lain, orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya, tidak bisa. Dosa dia sendiri saja dia tidak bisa. Nah itu sebabnya, saudara, ada sebuah cara yang Tuhan tahu untuk menebus dosa tersebut, untuk menebus atau membayar daripada hutang tersebut. Dan itu adalah di dalam pikiran Allah. Dengan cara-cara Allah, anak-anak yang tunggal yang tidak bercacat dan tidak bernoda itu, di ayat 19 itu, saudara, dengan darah Kristus yang seperti itu, saudara. Dengan cara itu, Yesus itulah yang memiliki kapasitas. Darah Yesuslah yang memiliki kemampuan, yang memiliki kualifikasi, ya, kualifikasi. Saudara dalam Tuhan, ya, yang memiliki kapasitas untuk menebus dosa atau hutang kita. Hanya orang yang tidak bangkrut, hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menebus dosa. Ya, hanya orang yang tidak berdosa, yang tidak bangkrutlah, yang tidak pahitlah, yang mampu melunasi hutang-hutangnya. Bukan orang lain dan hutang dirinya sendiri. Dan siapa? Yesus. Oleh sebab bersyukur, Tuhan mau bersyukur. Kita sudah dinyatakan bantu, kenapa tidak bersyukur kepada Tuhan? Itu sebab tadi saya sampaikan, jangan ada biasa perhatian Tuhan.
Jangan sesuatu itu biasa-biasa saja. Pengorbanan Tuhan itu biasa-biasa saja. Tidak, saudara. Karena Yesus, saudara, kita memiliki kehidupan, kita berada di dalam pintu gerbang kehidupan kekal. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang telah membayar lunas hutang kita, dosa kita, atau semua manusia, sehingga manusia selamat dari upah dosa. Ya. Saya percaya, saudara. Tapi yang penting percaya, ya. Yang penting percaya, ya. Percaya, mengaku dosa, berbalik. Seperti firman Tuhan minggu yang lalu. Kalau sudah dikasih tanda-tanda seperti itu, cobalah pekar kepada Tuhan. Berbalik. Berkali-kali Tuhan sudah nyatakan, tapi tetap ngotot saja tidak mau berbalik. Ya. Bapak Ibu Saudara semuanya, asal kita percaya, kemudian berbalik kepada Tuhan dan berjuang untuk hidup yang berkenan di hadapannya. Tapi sayang sekali, saudara. Sayang sekali. Kenapa, saudara? Karena tidak semua orang mengerti, tidak semua orang memahami, tidak semua orang itu menyadari, tidak semua orang percaya apa yang sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Banyak orang yang tidak percaya. Di luar sana, saudara, nggak percaya. Mungkin kalau kita cerita tentang penebusan, mereka mungkin tertawa, itu lucu-lucu saja. Soalnya, saudara, sebelum saya mengenal Yesus di dalam hidup saya juga tidak pernah percaya Yesus, itu nggak pernah. Tetapi begitu saya mengenal Tuhan, ini korban. Apa yang dulu saya imani, apa yang dulu saya percaya, ternyata itu tidak benar. Tidak benar. Tapi setelah saya mengenal Yesus, ternyata apa yang diajarkan adalah sungguh benar. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak mengerti arti dari penebusan itu, banyak orang yang tidak memahami apa maksud penebusan, kenapa Yesus mati. Bahkan kalau kita cerita tentang kematian Tuhan, orang pun bilang kok Tuhan bisa mati. Jadi kalau kita bicara dengan orang-orang seperti itu kan susah, gak nyambung. Saya sekali, saudara, banyak orang yang tidak percaya. Ya, contohnya Petrus sendiri, murid Tuhan. Petrus itu juga tidak mempercayai karena tidak mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Di dalam Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23, saudara. Ya. Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23, di mana saat itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Dia di sana harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tuan-tuan, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Petrus langsung berdiri. Petrus langsung berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya. Petrus nggak percaya, nggak mengerti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, ini yang tadi disampaikan saudara, saya sekali banyak orang-orang di luar sana yang tidak mengerti akan maksud daripada penebusan ini. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Bukankah dalam hal ini, saudara, Petrus tidak memahami maksud Yesus? Petrus nggak tahu mengapa Yesus harus ke Yerusalem. Mengapa Yesus harus mengatakan seperti itu? Harus menderita dan harus dibunuh. Melihat Petrus seperti itu, apa kata Tuhan Yesus? Yesus menjawab Petrus sambil dilihat, diperhatikan. Nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagimu. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, saudara semua dalam Tuhan, itulah Petrus. Dan banyak Petrus
Petrus-Petrus lain yang tidak memahami. Banyak Petrus-Petrus lain, murid-murid Tuhan yang tidak mengerti arti penebusan. Bahkan mereka tidak percaya. Kematian Tuhan dianggap biasa-biasa saja, seperti kematian daripada orang-orang lain. Padahal mereka sudah bertahun-tahun mengikut Yesus, bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Kalau kita kembali kepada firman Tuhan tadi saudara, dalam 1 Petrus pasal 1 di dalam ayat 18 tadi saudara, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Nah, faktanya saudara yang terjadi adalah banyak orang percaya yang menjalani kehidupannya dengan hal yang sia-sia, masih hidup di dalam kesia-siaan, masih hidup di dalam hidup yang sia-sia. Ya, di dalam ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Yesus. Saudara semua di dalam Tuhan, dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai dengan 4 tertulis saudara, bagaimanakah hidup yang sia-sia itu? Ketika mereka tidak sehati sepikir, ketika mereka tidak hidup dalam satu kasih, tidak satu jiwa, tidak satu tujuan, tetapi mereka mencari kepentingan sendiri, mencari puji-pujian terus, mencari penghormatan terus. Ya, Filipi pasal 2 ayat 2 sampai dengan 4. Seharusnya mereka rendah hati seorang terhadap yang lain dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan jangan sampai tiap-tiap orang itu saudara, ya, tiap-tiap orang itu hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, banyak orang percaya yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, egois, tidak peduli dengan orang lain, cuek masa bodoh dengan orang lain. Itu hidup sia-sia. Terlebih kepada Tuhan, dengan yang kelihatan saja tidak peduli, terlebih dengan hal atau sesuatu yang tidak kelihatan dari Tuhan. Inilah tabiat manusia lama. Ya, itu tabiat manusia lama yang sekarang sudah ditanggalkan begitu Yesus mati, kita percaya, ya, di dalam ayat 18 tadi. Di dalam Kristus Yesus manusia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, ya. Orang yang sudah mengerti pengorbanan Tuhan, orang-orang percaya yang sudah memahami akan salib, akan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan, seharusnya mereka mati untuk diri sendiri, kemudian hidup untuk Tuhan. Mereka yang paham. Saudara semua dalam Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6, saudara, orang-orang yang mengenal Yesus, orang-orang yang percaya kepada pengorbanan Tuhan, orang-orang yang sudah tahu apa itu artinya penebusan, tapi mereka masih terus hidup di dalam keduniaan mereka, hidup di dalam kesia-siaan hidup.
Mereka masih melanggar hukum Allah. Orang yang seperti itu dikatakan apa, saudara? Berarti orang tersebut bohong kalau dia mengenal Tuhan. Dikatakan orang tersebut yang berdusta saja kalau dia mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai dengan 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Di dalam ayat 6. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi kalau dia mengatakan aku sudah ngerti, aku sudah paham di masih hidup di dalam dosa, sesungguhnya dia adalah tidak mengenal Allah Sang Penebus itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa Yesus menebus kita justru ketika kita masih di dalam keadaan yang menjijikkan. Yesus menebus kita justru saat kita berada dalam hal yang bukan dalam keadaan kita baik-baik saja. Kalau Tuhan mengambil kita, bukan kita dalam keadaan fine-fine saja, nggak ada masalah. Justru kita ketika masih di dalam keadaan dosa, dalam keadaan berdosa, ketika kita masih hidup di dalam hidup yang sia-sia, jahat dan menjijikkan, pembohong, tabur, layak dengan penghukuman Allah. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8, nah Tuhan datang. Nah Tuhan nggak pandang itu. Nah inilah hebatnya Tuhan. Jadi kalau kita memandang hal yang biasa-biasa saja kematian Tuhan, di mana kepercayaan kita? Saudara, siapa yang mau melakukan itu? Menebus orang-orang yang menjijikkan, orang-orang yang terus hidup di dalam percabulan, orang-orang yang terus hidupnya sia-sia, jahat, buruk. Siapa yang mau melakukan itu? Jika tidak Tuhan. Inilah kasih Tuhan, inilah kebaikan Tuhan. Kalau ada orang yang mati menggantikan orang yang baik, itu hal yang biasa, ada. Tapi kalau mati menggantikan orang yang menjijikkan seperti kita, tidak ada manusia selain Yesus. Tidak ada. Kalau ada orang mati ingin membela para tokoh-tokoh agama, banyak. Membela negara dari pahlawan ada. Namun mati menggantikan para penjahat, siapa yang mau? Sudah berbuat jahat, siapa yang mau? Ada enggak? Kalau ada penjahat, kali udah kayak saja tadi. Ada. Dan kalau penjahat itu adalah kita, Yesus itu mau mengganti. Yesus mau mengganti dia. Ada Yesus yang bersedia, bahkan dengan nyawanya. Artinya apa? Hidupnya, darahnya adalah nyawanya, adalah hidupnya. Itu artinya betapa berharganya kita di mata Dia. Tapi saudara, pujian-pujian itu sangat indah, saudara. Itu pengungkapan daripada pengakuan kita, pengungkapan daripada firman Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Inilah kebenarannya. Hidup kita berharga lebih daripada emas, lebih daripada perak, lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita menganggap emas lebih berharga, darah Yesus lebih berharga. Karena apa? Emas pun, ya, perak pun apapun yang indah di dunia ini tidak akan sanggup untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara semua dalam Tuhan, sering kita memang kadang-kadang melihat bahwa orang tua mungkin anak kita sakit sekali rasanya, kalau bisa biar aku saja yang menggantikan dia sakit.
Inilah bentuk kasih. Inilah kebenaran itu. Kebenaran itu. Suatu kebenaran yang harus membuka mata kita terhadap kondisi keberdosaan kita. Nah, kita harus bisa membuka mata aku yang tidak sempurna. Aku hidup di dalam kesia-siaan. Aku hidup di dalam ketidakmampuan terhadap beratnya dosa yang harus kita bayar. Dan itu membuka kita. Oh, Yesus sudah mati. Dia sudah menebus kita. Ini bukan mata hati kita terhadap apa? Betapa berharganya kita. Inilah suatu kebenaran di mana yang seharusnya mengantar kita pada suatu cara hidup yang baru. Nah, mengantar kita cara hidup yang baru. Enggak sia-sia lagi. Di dalam ayat 18 tadi, kamu sudah ditebus dengan cara hidup yang sia-sia, ya kan? Nah, ini cara hidup yang baru. Jangan hidup lagi ke dalam kesia-siaan. Jangan hidup dalam kesia-siaan. Kalau dalam Filipi, jangan mementingkan dirimu sendiri. Jangan mencari puji-pujian manusia. Ya. Jangan mencari penghormatan saja. Ya. Ini suatu kebenaran yang harus mengantarkan kita kepada cara atau pola hidup yang baru, yang berbuah, yang berkenan, ya, bertumbuh, berbuah, kemudian berbuah tetap. Nah, maunya kan seperti itu, ya kan? Bertumbuh, berbuah tetap. Bukan kadang berbuah, kadang tidak, tetapi maunya adalah bertumbuh, berbuah tetap. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Harusnya cara hidup baru itu adalah mempermuliakan Tuhan sebagaimana tujuan Tuhan, ya. Kita diciptakan adalah untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan. Mazmur 146, ya. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 2. Saya dikatakan haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Haleluya. Ya. Selama aku hidup, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Saudara semua dari ini tujuan Tuhan, ya. Muliakan Tuhan, yang sebagai dalam sia-siaan kehidupan ini. Inilah pujian, inilah kesaksian dari pemazmur yang berisikan sebuah komitmen, ya, sebuah niat untuk memuji Tuhan dengan segenap hati. Dan dia berjanji untuk memuliakan Tuhan seumur hidupnya, bukan kadang-kadang, tapi seumur hidupnya, saudara. Dalam hidupnya tiada hidup yang lebih berarti daripada hidup ini memuliakan Tuhan. Tidak ada lebih berarti dari memuliakan Tuhan. Apapun kondisi kita, ya, apapun kondisi kita, tidak ada lebih berarti dari itu memuliakan Tuhan. Hidup yang berarti itu adalah berarti hidup. Nah, hidup yang berarti itu adalah berarti hidup. Orang yang hidup berarti dia akan memiliki hidup yang berarti. Seperti pemazmur yang berkomitmen untuk memuliakan Tuhan selama hidup. Nah, kita pun harus melakukan hal yang sama, hidup memuliakan Tuhan, ya. Hidup memuliakan Tuhan. Muliakan dengan apa? Perbuatan kita. Dengan perbuatan kita. Kamu adalah orang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantal, melainkan di atas kaki dia, sehingga menangis semua orang di dalam rumah itu. Dengan perbuatan kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 10 dikatakan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, selagi masih ada kesempatan. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita tidak tahu kapan kita mati. Tidak tahu, tapi selagi masih ada kesempatan, mari kita berikan hidup itu memuliakan Tuhan. Masih ada kesempatan, saudara. Yang kedua, muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Muliakan dengan tubuh. Tubuh kita ini kan bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah, dan bahwa kita itu bukan milik kita sendiri. Ya. Mari kita muliakan dengan tubuh kita. Sebab kamu tahu, ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan, muliakan Allah dengan tubuh. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jangan diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Di dalam itu ada Roh Kudus di sana, ada Allah di sana, ada di dalam hatimu itu ada sebuah tahta Allah di sana. Jangan isi hati itu dengan hal-hal yang tidak baik. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kalian. Ya. Sesungguhnya tubuh kita ini baik, Allah milik Tuhan. Jaga tubuh itu supaya jangan dipakai berbuat dosa. Muliakan Tuhan juga dengan bibir kita atau mulut kita. Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Ucapan-ucapan kita terus baru memuliakan Tuhan. Yang Ibrani 13 ayat 15 itu sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Oh begitu. Pakai mulut itu memuliakan Dia. Jangan cuma memaki, jangan mengeluarkan kata yang tidak benar, tapi maka pakai bibir dan mulut yang memuliakan Tuhan. Jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita, tetapi pakai mulut kita untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Jiwaku bersyukur, mulutku memuji, akan ku berhenti memuji nama-Mu. Nah, saudara, itu lagu untuk hari minggu. Kalau ibu saudara semua adalah Tuhan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan berupa Allah, dari mulut yang selalu keluar berkat dan kutukan. Ini kan nggak elok ya, nggak elok. Kadang-kadang mengucapkan berkat, kadang-kadang mengucapkan kutuk. Saudara semua di dalam Tuhan, mari kita tunjukkan bahwa memang hidup kita sudah berubah. Haleluya. Hidup kita ini kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan itu gak sia-sia. Yesus mati bukan seperti manusia yang mati itu, tidak. Menyatakan memang kita sudah menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama, pakai manusia baru. Yakobus pasal 3 ayat 10, hal ini saudara-saudaraku tidak
boleh demikian terjadi. Mulut memuliakan Tuhan, tapi mulut juga mengutuk Tuhan. Kita diciptakan gambar dan rupa Allah, tapi banyak orang yang mengutuk kita. Ya, sama saja kita mengutuk Allah. Tidak senang, nggak cocok, oke, nggak masalah. Tapi jangan sampai mulut ini keluar hal yang tidak baik. Makanya kalau orang-orang saudara-saudara kita di luar sana mengatakan mulutmu adalah harimau, kalau sekarang ini jarimu adalah harimau. Nah, hati-hati. Dan ini juga firman Tuhan yang katakan, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Kalau memang mulut untuk memuji Tuhan, yang pakai untuk memuji Tuhan. Jangan sampai keluar lagi kata-kata yang kotor. Kita tidak boleh memakai bibir, lidah, mulut kita untuk memuji Tuhan, tapi juga dipakai untuk mengutuk manusia. Atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Mulut kita adalah untuk dipakai memuliakan nama Yesus. Amin. Yang keempat, saudara, muliakan Tuhan dengan hartamu. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Kita mungkin memiliki uang atau apa yang ada pada kita, kekayaan atau apa, pakai untuk memuliakan Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, catat ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Haleluya. Gak perlu banyak kalau kita gak perlu banyak, tapi yang penting kita kan mengerti dulu. Oh iya, aku mau beli ini walaupun sedikit saya beli. Walaupun hanya seberapa saja nggak apa-apa, saya kasih, karena aku tahu ini perintah Tuhan. Bukan perintah gembala, bukan perintah pendeta, bukan perintah batu, tapi perintah Tuhan. Tuhan itu nggak butuh duit kita, nggak butuh. Tuhan nggak perlu uang kita, tapi pekerjaan Tuhan butuh duit. Pekerjaan butuh uang, butuh duit, tapi Tuhan nggak perlu uang. Tuhan kaya. Tuhan kaya, tapi pekerjaan Tuhan kita harus tobat. Pekerjaan Tuhan perlu operasional gereja, perlu operasional pelayanan, perlu. Kalau orang yang mengatakan, oh gereja nggak perlu uang, ya untuk pelayanan, bukan untuk siapa-siapa. Dan semua sudah diatur sedemikian rupa. Tuhan itulah hebatnya Tuhan kita. Dan mengapa kita harus mempersembahkan harta kita untuk Tuhan? Kan semuanya dari Tuhan. Kemudian kalau Tuhan minta kembali, ya sudah, Tuhan ini milikmu. Jangankan harta kita, hidup kita ini sudah ditemukan dan menjadi milik Dia. Dan menjadi milik Dia. Ya sudah, kalau Tuhan minta, sudah berikan. Tuhan tidak perlu uang, tapi pekerjaan Tuhan sekali lagi perlu uang, perlu dana. Ya, saya kasih contoh saja, kayak gereja kita bisa beli seperti ini kan perlu duit. Ya, perlu duit, perlu uang. Kita bisa ngecek gereja dan sebagainya, perlu uang. Nah, ini saudara tidak Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Puji Tuhan, saudara, buah yang ada di belakang kemarin sudah berbuah bahwa buah perdana kita makan bersama-sama. Puji Tuhan, rasanya cukup manis.
Ya mohon maaf kalau banyak sedikit kali pun hanya berlipat di sini kurang. Ya, saya puji Tuhan saudara, ini loh pegangan. Puji Tuhan saudara. Jadi muliakan dengan harta kita, dengan hasil pertama dan segala penghasilan kita. Maka janji Tuhan ada di sana. Ya ini janji Tuhan, bukan saya, tapi janjinya Tuhan hidup kita akan diberkati. Ya. Hidup kita akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Ya saya undang ya pengasuh ya saudara. Bapak Ibu saudara semua di dalam Tuhan. Inilah janji Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah memberi, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, protes kepada Tuhan, ya, dan kepada saya. Tapi saya menyampaikan ini supaya kita juga memahami dan mengerti. Ya. Ya. Saudara semua di dalam Tuhan. Ketika kita mempersembahkan harta kita, hasil pertama dari segala penghasilan kita, apa jadi kebiasaan? Hidup kita tidak akan berkekurangan. Haleluya. Tidak akan berkekurangan, tetapi akan semakin berkelimpahan. Bahkan saudara, kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk kita memberi. Ya, mungkin kita ada banyak orang-orang di luar sana yang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan kita. Ini sudah. Ya, kita siapkan sebuah lagu sekali lagi saudara, bukan dengan barang-barang. Ya. Saudara semua biar Tuhan. Bukan dengan barang fana Tuhan menembus kita, tetapi dengan cara yang mahal. Barang-barang emas perak tidak bisa menembus kita. Mari kita naikkan satu pujian saudara, bukan dengan barang fana. Oh
ingin meninggalkan cara hidup kami yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru. Dan terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami tidak hidup lagi dalam kesia-siaan hidup yang hanya mencari puji-pujian manusia atau mencari penghormatan, tetapi biarlah hidup kami untuk memuliakan Tuhan seperti kerinduan dari pemazmur ini yang berserindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu yang tidak biasa-biasa ini, yang di dalam pandangan kami sungguh luar biasa, karena kami tidak mampu menebus dosa-dosa kami, tapi oleh kami yang penebusan, kami boleh ada sebagai orang kami ada, dan kami berada di pintu gerbang daripada kehidupan kekal. Bapa yang baik, berikan kami kekuatan senantiasa Tuhan. Biarlah hidup kami terus memuliakan Tuhan lewat perbuatan kami, lewat tubuh kami, lewat mulut kami, dan harta atau kekayaan yang ada di dalam diri kami. Sebagaimana Tuhan perintahkan dan Tuhan ajarkan kepada kami. Inilah yang dapat kami persembahkan, yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Emas dan perak Tuhan tidak berharga, tapi darah Yesus yang berharga, yang telah memulihkan kehidupan kami. Engkau telah menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan kepada kami. Dan mengucap syukur karena Tuhan sudah menebus dosa kami. Engkau sudah memberikan anak kepada kami. Syukur kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan yang kepercayaan kami terus senantiasa ada di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan bila hidup kami dari berkat bagi orang lain, mereka yang selama tidak percaya akan penebusan, orang-orang yang tidak percaya akan karya Kristus di atas kayu salib, mereka menjadi percaya, mereka diselamatkan, mereka mengalami Kristus di dalam hidupnya. Berkarya Tuhan lewat hidup kami, dan lewat siapa saja Tuhan percaya. Tuhan, jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran atau yang dipikirkan tentang hal-hal oleh manusia, tetapi kami biarlah memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Biarlah kami dari Petrus Tuhan yang tidak mengerti akan maksud daripada Tuhan pada saat Yesus atau pada saat Engkau dari Yerusalem. Tuhan berkati kami. Biarlah kami senantiasa hadis pikir dalam kasih, satu jiwa satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya biarlah kami senantiasa rendah hati, yang selalu menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri, dan tidak mementingkan kepentingan kami sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh meninggalkan manusia lama dan kami hidup menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan firman Tuhan dalam pikiran kami, di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya.